Oke teman-teman, aku sudah berada di boothnya Laksana di sini. Laksana hadir membawa 4 unit bis dan kita bakal bahas sama Lelang nih. Sambil ada beberapa pertanyaan dari aku yang mau langsung ku konfirmasi ke Lelang. Kalau review-review kalian bisa lihat review di teman-teman yang lain ya, karena aku lumayan telat nih ngeliat XXHD. Oke, let's go. Kita sudah sama Lelang di sini. Halo lagi Lelang. Kok mati? Enggak, aman Gi, lo. Oke. Nah, siap. Kamu lagi, Mas Timo. Lelang, mau nanya dikit-dikit soal XXHD. Bertanya banyak juga boleh. Siap. XXHD ini hadir sebagai inovasi dari Laksana, dalam artian Laksana yang bikin produk ini lalu ditawarin ke PO-PO atau memang requestan khusus nih dari PO Palur ya? Jadi memang sebetulnya kita bikin konsep. Ya kalau boleh dibilang mungkin menyempurnakan dari yang pernah dipunyai teman kita sebelumnya gitu. Tapi kita dengan konsep yang berbeda gitu kan. Nah, lalu konsep itu kita tawarkan ke PO yang kira-kira juga inovatif nih kan gitu. Sebenarnya prototypingnya bukan pakai unit ini. Oh justru bukan ini. Bukan, oh iya, yang kemarin satu lagi ya. Kemarin Mas Timo waktu ke Laksana lihat yang hitam itu kan. Itu sebenarnya kita prototypingnya pakai itu. Dan kita waktu itu kita tawarkan ke sana kemari ya kan. Lah yang oke klik punya sepemahaman juga, punya setujuan juga. Kebetulan itu yang masih di dalam pabrik. Oh, masih di dalam pabrik. Nah, waktu proses pembuatan unit tersebut, kita juga tawarkan nih ke Rosalia. Kita tawarkan ke Rosalia karena waktu itu kebetulan dia ada sasis 2445. Oke. Mau dibikin apa itu kan? Kita tawarkan. Nah, kemudian dengan berbagai diskusi dan melihat kebutuhannya Rosalia membuat versinya sendiri. Membuat versinya sendiri. Jadi di XXHD ini sejauh ini kita bikin 2 tipe. Yang ada di dalam garasi, di dalam pabrik itu AC-nya di atap. AC-nya di atap. Kalau yang ini AC-nya di belakang. Digendong di belakang. Nah, sama-sama semua punya keinginan, punya tujuan supaya unitnya ini nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya bisa tinggi. Tapi tingginya nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Supaya nyebrang gampang ya. Jadi kalau yang pertimbangannya yang AC-nya ada di atap itu katanya distribusi AC-nya tuh mereka senang yang lebih merata kalau pakai yang di atap. Kalau yang AC gendong ini kan mungkin logikanya atau pemikirannya adalah AC-nya di belakang dorong ke depan, sedangkan unitnya jalan ke depan nggak ke bagian dinginnya. Mungkin ada pemikiran seperti itu, tapi kebutuhannya kalau Rosalia Indah mereka butuh unit yang tinggi, syukur bisa dipakai buat nyebrang ya kan. Ya nyebrangnya nggak perlu banyak mikir-mikir atau milih-milih kapal. Makanya ini di sini ada pengaman tambahan. Oh iya. Pengaman biar ngelewatin rame kalau kapal. Masuk ram door itu resikonya kalau misal terjadi nyangkut itu nggak menghancurkan kowelnya. Kowel bumper ini kan rata-rata sekarang kan semuanya kan pakainya kan fiber ya kan? Untuk kita bisa membuat seperti ini kan sasisnya jelas dipotong. Kita bikinkan platform low entry, jadi itu tadi nancepnya ya di platformnya low entry ini. Siap. Kita coba masuk. Ayo masuk. Let's go. Aku dulu ya. Lelang dulu lah. Ya kamu dulu lah. Aku dulu. Kamu dulu. Kamu melihat apa yang mau kamu pertanyakan apa? Nah ini kita harus tahu lah. Ini tempat mengemudi. Ya, nah ini buat kandang macan. Bisa. Nah kalau yang unit yang kita bikin yang masih ada di dalam pabrik, ini dia nggak tembus. Jadi yang sisi sini, sisi sini tetap difungsikan sebagai bagasi. Mungkin bisa untuk, yang itu karena pakainya Volvo, bagasi akinya di sini. Jadi tiap sasis pasti akan berbeda. Kemudian yang pakai sasis Volvo itu permintaannya adalah ini ada akses menuju ke bagasi. Jadi dari sini bisa nembus sampai bagasi. Jadi misalnya besok unit itu jalan melayani akap juga,
misalnya penumpangnya mau turun, persiapan di mana, pramugarinya atau kernetnya bisa lihat manifestnya, barangnya mana bisa diambilkan dulu, disiapkan di sini. Oke, jadi nggak usah turun-turun ya? Iya, nggak usah turun, buka bagasi luar. Nah, dan kontrolnya kan oleh kru. Oke, siap. Konsepnya begitu. Oke, ini secara tinggi bis ini yang AC belakang 3,9 dari ground clearance dengan asumsi suspensinya standar ya, bukan suspensi yang direndahkan atau suspensi yang tinggi, tapi posisi jalan standar itu dari ground clearance sampai rata atap itu di 3,9. Kalau ada AC atas? Kalau yang ada AC atas itu ketemunya 4 meter lebih 5 cm. Tapi berarti kapal-kapal kan rata-rata 4 meter, kalau AC belakang masuk aman. Oke, aman. Kita coba lihat. Oh, ini juga lebih rendah ya? Iya, memang ini direndahkan. Lantai kemudi, lantai kru ini direndahkan. Iya, soalnya jadi kita bikin low entry. Low entry. Oke. Naik dulu. Wah, kayak enak wis sepi. Bener kata Elang, kalau habis maghrib wis sepi. Bias itu dari dulu kalau hari Minggu menjelang maghrib sudah mulai sepi. Soalnya orang wedi macet kayak. Iya, dan kalau orang-orang pengunjung Jabodetabek kan pastinya kan mereka ngejarin cepet sampai rumah. Betul. Besok sekolah. Nah, ini atau tips kerja. Ya. Nah, ini tips kalau mau datang, kalau rumahnya deket, mendingan malam sekalian. Iya, atau ya kalau kamu luar kota pun kalau besok seandainya ada waktu, enakan kalau menikmati macam-macamnya nih menjelang maghrib. Iya. Foto enak. Ya, tadi sumpek yo, rame yo. Rame. Karena banyak orang penasaran. Sabtu Minggu itu banyak yang rekreasi. Oke, ini seat depan. Nah, apa yang aku suka seat depan ini nggak mengurangi headroom, nggak terasa apa ya. Kalau di PO-PO lain kecuali yang UHD ya. Ya. Kalau di PO-PO lain kan mau nggak mau bikinnya jadi sleeper. Kalau ini masih bisa, ya kursi full. Ya, makanya ini kita sebutnya, pokoknya kabin yang ada di atasnya kru itu kita sebutnya Premier. Oh, kalau di Laksana sebutnya Premier. Jadi kalau ini karena dengan seat, maka kita sebutnya adalah Premier Seat. Premier Seat. Nah, kalau yang pakainya sleeper atau suites, makanya kita sebutnya sebagai Premier Suites. Makanya kayak unit yang merah itu. Hah? Yang merah itu. Oh iya, ini juga. Merah merah itu kan jelas ya. tuh. Makanya kami udah bocor ya. Iya, namanya udah. Itu. Nah, itu yang di Putra Pelangi juga sama, yang kayak di Rimba Raya itu juga sama. Namanya kita nyebutnya Premier Suites. Soalnya orang-orang kan masih suka nyebutnya sebutan ya, teman kita yang merek beda kota itu ya kan. Terus ini sebutannya Premier ya, ini makanya kita develop, kita kembangkan supaya yang duduk di depan ini nyaman, yang di sini juga nyaman dan adil. Karena yang di depannya itu pun juga kebagian legress. Dan nggak sempit ya. Cuman posisinya lebih tinggi sedikit. Ya, meskipun ini memang ini requestnya dari Rosalia. Requestnya dari Rosalia, mungkin kalau Mas Timo pernah naik double deckernya Rosalia itu juga nggak ada dashboardnya. Bener, ya. Selalu rendah. Itu memang permintaan. Ada dashboard pun di car service sebelah itu rendah. Nggak sampai itu tinggi. memang permintaan untuk dashboardnya diminimize, bahkan kalau ini malah nggak pakai, tapi dia pakai kasnya Rosalia itu dari itu pasti ada besi stainless. Betul. Kalau aku yang tak sayangin itu ada TV sebenarnya. Tapi ya namanya PO ya. Mereka punya spesial. Apalagi kalau Rosalia kan template tulisan. Iya. Dia maunya bisa ini enaknya kan TV-nya kan dia fix di sini. Di tengah. Jadi kalau yang duduk di depan ini ya mendapatkan premier view. Tetap dapat view depan. View-nya depan lebih leluasa. Betul. Turun apa ke belakang? Ya tinggi ya. Apa? Tinggian nggak sih? Apa? Legressnya lebih tinggi nggak sih? Ini legressnya defaultnya Rosalia. Kok ini rasanya tinggi gitu? Oh ya, ini agak tinggi. Ya, tapi ini defaultnya Rosalia kan gitu. Kayak biasanya lebih turun dikit, ini kaki lurus gitu loh. Biasanya itu agak turun dikit gak sih, perasaanku loh ya? Iya. Rasanya kok lebih tinggi. Ya nggak cuma perasaanku, bagiku juga begitu. Oh gitu ya? Nah ini kalau duduk gini kan. Iya toh. Loh. Nah aku sikilku gedawan nih. Iya, ini lebih tinggi nih, lebih tinggi sedikit lah. Mungkin kalau dia lebih direndahkan lagi,
beginian. Iya, benar. Ketika ini disandarkan juga pastinya jauh lebih enak ya. Nyaman. Nggak kejepit kaki. Selamat Mas. Kemudian balik lagi request PO. Terus kita lihat ke belakang nih Mas Timo. Boleh. Nah kalau unit. Iya Mas, konten sih yo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk air apa-apa. Biar jadi terkenal tuh. Aduh, bukan yang ngusir loh, maksudnya izinnya masuk. Jadi kalau kayak kita tadi bahas di awal kan kita ada dua versi nih. Ini karena AC-nya digendong di belakang, berarti kan dia kan sedikit mengurangi space dia, seenggak-enggaknya berkurang 40 cm lah, gitu. Nah kalau yang prototipe yang kita buat itu sebetulnya trap tangganya tidak lurus seperti ini, tapi belok ke sana baru naik. Oh gitu. Jadi tidak terkesan curam seperti ini. Ini kan agak curam ya, apalagi ini cuma setengah atau cuman karena kan kena ini pintu. menyiasati karena di belakang ada AC-nya. Jadi kita perlu geser seperti ini supaya dia tercapai di 36C. Nah, ini agak berbahaya sedikit memang. Mesti hati-hati. Kalau yang masih ada di pabrik, rencananya dalam minggu depan ini rilis. Itu dia dengan trap tangga yang belok seperti double decker. Itu tercapai bangku 38C. 38 malah lebih banyak malah. Toiletnya juga di sini. Malah 38. Sebentar lagi saya mau bikin yang tangganya di tengah, toiletnya di belakang. Kayak apa? Siap. Penasaran? Karena kita bikin kayak gitu kan juga namanya research and development, ya kan? Mana yang nanti yang akhirnya paling cocok buat para pengguna, karena unitnya pun kan sasisnya beda-beda, karakter tiap-tiap sasis juga beda-beda. Itu. Jadi kalau ini 2445 tangkinya bisa dipindah, Volvo tangkinya bisa dipindah. Nah kalau pakai Scania atau MAN kita belum ngerti ini. Nah, nanti yang versi ketiga rencana akan kita bangun di atas sasis Scania K40. Ditunggu. 25. Ditunggu aja. Siap. Ini untungnya udah ada lampu sih. Jadi orang masih bisa lihat. Nah, kalau toiletnya posisinya sama. Di sini. Cuman yang satunya kita belok ke sana, naik. Kemudian di bawahnya ini oleh ownernya dibuat menjadi smoking area. Penasaran nggak? Merokoknya di dalam bagasi. Berarti masuk ke sini. Jadi begitu buka pintu, ya kan? Lihat sini toilet, sini ada pintu. Di serata ini ada lantainya, ada pintunya. Kemudian tangganya naik ke sini. Berarti di bagasi smoking roomnya. Bayangannya kayak apa? Kita lihat. Siap. Nah, dengan bagasi yang segede ini, ya kan? Kalau di sini kita kasih kursi, jadi smoking room. Jadi smoking room. Orang tinggal keluar begini. Ini motor kayaknya X-Max masuk ini? Masuk, mestinya masuk. Mestinya masuk, saya mau keluar masuk aja gampang. Iya. Ya, biasa bagasi biasa segini lah ya kira-kira ya. Ini 2 hari ini 2 pintu ini tak buka, ya kan? Anak kecil lari-larian sana sini sana sini. Hari ini, detik ini juga, Rosalia Indah melakukan SPK 15 unit Laksana. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Coba, selamat siang. Kita ke Putra Pelangi. Putra Pelangi lewat sini. Putra Pelangi ini juga breakthrough menurutku. Karena ini kayaknya sleeper switch kombi pertama ya, tronton pertama switch kombi di Medan Aceh nggak sih? Ya, betul. Kalau
Sleeper tronton ternyata sudah ada dari karoseri temen, karoseri sebelah di Harapan Indah, PO-nya. Nah ini kalau kombi, ya ini yang pertama harusnya. Ya, jadi ini saya sendiri terus terang ya bingung ini. Kalau dibilang switch kombi, uang switch kombi itu kalau Laksana kan switch kombi lantainya sini lantai reguler ya kan di pasar baku eksekutif. Tapi ini dalamnya juga kombi, jadi ini dinamakannya switch class kombi. Switch class kombi lengkap. Kalau biasanya kita namanya switch kombi atau jadi, switch class. Kalau yang full kan switch class nih, kita nyebutnya switch class kalau yang full sleeper dari depan sampai belakang. Kalau yang switch kombi kan yang di depan sampai tengah ini bangku reguler, bagasinya juga gede segede XHD gini, kemudian belakangnya baru sleeper dan umumnya pakainya family switch yang konfigurasi 21. Nah kalau ini yang depan ini aplikasinya pakai grand switch semua, bahkan ada premier switchnya, belakang ada family switchnya. Jadi ini kalau dibilang switch class tapi kombi. Jadi switch class kombi. Penyebutan resmi ya. Ya, ini sampai nggak tahu nanti mungkin ada namanya sendiri. Mungkin ya. Sementara switch class kombi. Yang pasti kan kita kan kalau di pameran kan pasti selalu ada yang baru ya. Ada yang baru dan pasti ada yang istimewa. Nah, ya jelas itu kita ada spesies baru XXHD sama yang di luar. Betul. Double decker 4.0. Double decker 4 meter pas. Nah, udah ada videonya juga kemarin kita main-main ke sana ya. Yuk kita lihat ke dalam. Mas Timo, ada yang kamu tanyain? Boleh. Oke, gimana Mas Timo? Ini yang kulihat ada perbaikan dari pintu masuk ya. Sorry, bukan pintu masuk, ke arah premiernya. Dibanding yang Rimba Raya. Ya, cuman ada cumannya. Ini dia jadi, ya kayak saya ini jadi kurang leluasa. Cuman ini memang, jadi sini, agak sini, tak tunjukin. Jadi kalau yang di premier switch yang Rimba Raya. Jadi Rimba Raya itu adalah prototypingnya kita untuk model Premier Switch. Karena dia yang pertama ya. Yang pertama. Memang itu kita jadikan prototypingnya gitu. Nah kalau kita lihat kayak punya Rimba Raya, punya Surabaya Indah, ya kan. Ini bagian ini kita coak nih, yang kelihatan ada garisnya nih kita coak. Tujuannya untuk apa? Untuk headroom supaya orang ketika naik nggak mentok kepalanya, nah, bebas, los gitu. Cuman kadang kemarin ya nggak kadang ya, tapi banyak kemarin komentar, wah yang di atas ngeri nih gini-gini. Aku jatuh. Padahal nyatanya ya penumpangnya ya suka duduk di atas gitu kan. Kalau udah di sleeper masa mau jalan-jalan ya kan? Bener. Gitu. Nah cuman kemarin kan ya juga terpikirkan bagaimana menyediakan smoking area. Kemudian kita juga berdiskusi dengan beberapa customernya Laksana ya kan yang tertarik dengan model seperti ini. Kalau misal kita korbankan bagian depan ini menjadi pintunya kecil ya kan, supaya yang terkonsentrasi di sini adalah kru dan hanya orang yang mau merokok. Nah, karena kan yang merokok di bis itu kan mesti kan tidak sebanyak yang tidak merokok. Gitu kan. Kemudian penumpang dikonsentrasikan keluar masuknya lewatnya tengah. Oke, jadilah ini kita buat nantinya jadi smoking area. Jadi ini bisa dipasang pintu. Oh, kalau yang kemarin kita lihat merah-merah di karoseri pakai pintu. Udah ada pintunya. Ini pun sebetulnya ada pintunya. Tapi di pameran biar naik turunnya lebih enak kita lepas dulu. Pengunjung kalau pameran gini kan banyak banget, bahkan ada yang barbar. Takutnya nanti ada yang salah-salah malah nubruk ini. Ini dashboardnya Scania ini kan original, pasangannya bawaannya ini bawaannya Scania kan. Iya kan sayang kalau nanti sampai buat mainan orang nggak sengaja ketabrak gitu kan. Naiknya kayaknya lebih enak sih. Naiknya sama aja sih. Kalau kemarin kan mesti naik terus miring. Ini kayaknya bisa nginjek yang tengah nggak sih? Sama aja, bisa. Jadi nih contohnya naiknya kan kayak begini. Nah ini loh maksudnya langsung menginjak ke sini sekarang gitu bisa kan. menginjak sini. Kalau kemarin kan pegangan ini terus ke sana lebih susah. Kayak ninja. Ya sampai sekarang pun sebutannya naiknya kayak ninja warrior. Cuman lebih memudahkan karena ada ini. Terus ini ada penyimpanan. Kalau misalnya buat nyimpan sepatu, nyimpan barang-barang. Baru pertama lihat ini aku. Bisa. Boxing. Tapi kalau custom jadi minibar ya bisa juga ya? Bisa juga. Tergantung apapun bisa di custom. Siap. Sejauh kita bisa melayani, sejauh bahkan ya nggak masuk akal aja kita bisa-bisa aja.
Dan ini improvement dari rimba raya juga udah nggak ada ini ya? Kan masih Gimana? ada tulisan negasi itu loh. Benar. Jadi kalau teman-teman juga perhatiin, di rimba raya itu satu unit sudah kita rubah seperti ini. Oke. Lah yang satunya ini kita recall, unitnya belum balik-balik karena saking larisnya gitu loh. Penuh terus setiap hari rimba itu. Jadi kita dapat inputan dari teman-teman yang demen naik bis gitu kreator kan. lain juga ya. Teman kreator lain. Terus dari yang punya unit juga gitu kan. Lek iki nutupi. Kita sampaikan ke tim desain, ke internalnya kita, ke desain interior, akhirnya dirubah. Kemudian materialnya jadi, kita recall unitnya. Kita recall unitnya, baru masuk satu, yang satunya belum balik-balik. Sampai saya nanya sama ownernya, Mas ini kapan mau dibalikin? Iya Mas, jalan terus. Berarti kan saking larisnya. Laris ya. Hari biasanya penuh terus itu. Gitu ya. Penuh terus. Karena dia sleeper termurah di Muria buat sekarang. Promo dan terkencang. Yuk. 40 speednya. Nah, kalau yang ini aku lihat inovasinya ada di AC. Jadi kan kita kan sering banget dapat inputan, ada juga saya sendiri juga ngerasain ya kan. Kenapa kok AC-nya itu dingin di atas, bawahnya kadang kurang. Gitu kan. Ya memang secara teknis kan kalau AC itu yang saya tahu dari orang-orang AC itu hembusannya itu jarak hembusan itu maksimal optimalnya itu di 70 cm dari lubang louver. Gitu. Nah, logisnya kalau louver AC atau sumber AC-nya ada di atas, 70 cm itu udah sampai sini, Mas. 70 cm itu kan kira-kira sampai sini. Lah dia harus dipaksa turun sampai bawah. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana mengakalinya seperti itu? Maka di switch class yang baru ini, di semua varian switch class nanti yang muncul setelah Gias ini yang diproduksi akan jadi gini. Semua akan jadi seperti ini. Sudah nggak pakai louvernya SR3. Ya, jadi khusus untuk kabinnya switch semua pasti kita akan seperti ini. Ya, kita dengan variasi yang baru, bentuk yang baru, ya kan, headroomnya juga lebih longgar karena AC-nya nggak ada di sini. Betul. Ya kan. Gitu. Kalau aku lebih ngerasanya dengan dipindah di sini. Selama ini kan posisi AC itu di atas, kepala itu, pas. Ya, kadang gini, kadang sebetulnya kita dari karoser itu sudah nyeting untuk yang di atas, louvernya pembuangan itu atau louver bukanya ya, itu tuh posisinya di sini. Tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kemudian untuk yang di bawah, memang karena dia sedikit lebih pelan, jadi dia digeser yang sebelah sini. Nah, nggak tahu kalau di lapangan ternyata ada kru yang nanti memindahkan. Itu bisa jadi. Saya sendiri ngerasain dulu pernah ada yang bilang, wah kowe meh mateni aku, wah nyesek kaya ngene. Saya spasi. Apa jebutannya nek kena AC ku? Bel spasi. Oh, bel spasi. Ya, bel spasi. Kaku ngono urete. Itu. Nah, ini kan lebih nyaman dan ini kan ya bisa dikecilin juga, flow-nya bisa dikecilin. Bisa diarahin ke bawah sih. Bisa. Dan bisa diputer. Puter ini untuk nutup. Kalau posisinya begini nih, dia nutup. Sebenarnya bukan nutup full, jadi dia tetap akan keluar hawanya tapi kan dikit. Soalnya nanti kalau dibikin rapet, ngembun. Dan ini sudah saya lihat juga di teman-teman karoseri yang lain. Dia ketika ditutup tetap harus ada hawa keluar. Karena kalau enggak nanti apa? Nanti itu rapet, mampet, dia ngembun di mana-mana. Nanti penumpangnya komplainnya bisnya AC-nya bocor gitu. Nah, padahal itu gara-gara kondensasi. Ya. Betul. Dan ini bisa diarahin ke bawah sekarang. Aku ngeliatnya di situ. Ke bawah bisa, ya. Ke atas bisa. Atas bisa. Kalau sama ini sana bisa. Ya mau diarahin ya mepet-mepet sana juga anginnya gitu. Ini bisa diarahin ke bawah ya. Kayak sedan mewah ya. Yoi. Di sini ada lampu bacanya. Model baru juga ya. Dimatiin ini. Saklarnya depan dimatiin ini. Modelnya kayak ini apa? Punyanya pesawat. Model pesawat kayak gitu, jadi bulat gitu terus. Ini dulu yang request model lampu kayak gini ini Kandang Jaran Tulungagung. Teman-teman kan bisa lihat yang unit kita Gias 2024 yang double decker switch kombi itu. Oh iya benar, udah PI gitu. Cuman waktu itu lampunya kebetulan masih lampu senter jadul. Kalau yang ini sudah LED. Oke. Kita hampir aja. Siapa ini? Terus ini juga baru ya? Ini request custom. Oke, custom. Jadi ini memanfaatkan ruang ya kan di
Di sini ini ada kayak paddingnya gitu Betul. kan. Sisa dari rebahan bangku. Ada sisanya itu. Ini kita buatkan Oke. kotak-kotak ini fungsinya untuk nyimpen sepatu. Oke. Jadi kayak tadi saya bilang penumpang itu konsentrasinya nanti naik turunnya lewat Tengah. tangga tengah ini yang luas ya kan. Kemudian nanti kalau copot sepatu masukin sini. Oke. Sini juga ada. Oh, nggak ada yang sini. Cuman Yang ini sini, yang sini ada. aja. Oh, sini ada. Oke. Dan di belakang itu ada Karena di sini biasanya kalau yang namanya switch class atau switch kombi, itu kan kamu kalau naik kan begitu pintu kita ketemu toilet. betul. Ketemu toilet dan kalau Laksana kan di dinding luar toilet itu bisa dikasih dispenser tuh. Nah, yo. Ya kan. Nah, karena ini pengen bangkunya lebih banyak, maka posisi toilet ini harus kita korbankan, kita pindah ke belakang. Oke. Supaya dia bisa dapat dua. Oh iya, Switch harusnya tadinya lagi. di sini ya. Harusnya sini Kalau toilet. di kombi-kombi kan di tengah. Kombi-kombi atau di rimba raya itu kan juga sama. Iya, di posisinya tengah sini. juga. Terus dispensernya di sini biasa itu. Apa di dispensernya sini? di sini. Rimba raya. Di Dispensernya sini yo. di sini. Iya, benar. Sini. Makanya ini dipindah ke Ini toiletnya pindah ke belakang. Nah, diaplikasikannya pakai toiletnya Laksana yang biasa ditempel di pintu tengah, kayak di Oke. Rosalia tadi. Kayak toiletnya di Rosalia Dia tadi. agak kecil ukurannya. Tapi dipindahkan posisinya di belakang kanan. Oke, dan minibarnya di sebelah sini. Oke, dan ini bisa buat duduk ya? Tempat AC atau ini? Itu ruang mesin. Mesin. Ini Head AC-nya mesin. atas. Ya, Yo. AC-nya di atas kalau Ini ini. bisa buat duduk, coba. Aku duduk. Nggak ngerokok sih. Ini orang merokok juga? Kayaknya kok nggak ada exhaustnya ya. Kalau nggak ada exhaustnya Oh, biasanya. nggak bisa berarti. Ini toh. Nah. Berarti ini bukan nom rokok ini, nggak bisa sih. Karena nggak ada exhaustnya. Orang ngira bisa merokok ini. Ya kan, merokoknya kan tadi kan di depan sana. Depan. Kita buatin smoking area di depan sana. Cuman takutnya ya orang ngelihat ini anu tutupannya dikira ini jangan rokok. Semoga ada dosane lah nanti. Ya dilarang merokok. Dilarang merokok. Nah, Oke. Kalau ini 21. Dan tadi aku ngobrol sama orang Putra Pelangi. Hmm? Iki enak. Katanya nggak ada batasan usia. Gitu. Selama mampu mau anak umur 5 tahun boleh katanya. Kalau di Putra Pelangi. Ya. Ya semoga nggak berubah aturannya. Soalnya kan banyak orang nanya toh. Ini kalau anak-anak naik sleeper harus bayar tiket sendiri apa enggak? Gitu. Nah tadi udah tak tanya sama orang Putra Pelangi. Di Putra Pelangi belum ada aturan. Bahkan bis biasa aja kalau mampu mangku ya boleh katanya. Gitu. Jadi bisa. Dan kalau mau ini bisa diangkat juga ya? Bisa. Tuh. Terus ini kan kalau misalnya kita lagi posisi duduk nih, nah ininya nggak mengganggu. Betul. Nah nanti kalau pas misalnya mau tiduran, biar nggak bersinggungan dengan sebelahnya, maka ini ada partisinya. Dan ini partisi ini sama apa gitu jenenge? Armrest. Armrest itu ini opsional. Opsional. Tadi aku udah naik di sini nyaman. Enak. Emang Laksana itu the best lah. Kapan hari itu ada customer kita juga dari Padang itu mereka coba, wah sempit kali ini. Cobain mereka bodinya lebih gede dari. Kata enak. Dan mereka ngomong, kita gendut-gendut enak loh, masih nyaman loh. Dan kalau Laksana itu bisa rebani itu loh. Rebani itu pas gitu. Pas Nggak dan terlalu tegak. view-nya juga dapat semua dapat ya kan, semua. masih luas ya kan. Karena kita memang bikin ininya terbuka supaya pandangannya orang-orang yang duduk di sini ini bisa lihat ke kaca-kaca jendela yang di depan-depannya. Nah kalau ini kayak ada sekte. Ada apa? orang yang suka memang full tertutup. Ada suka yang modelnya gini. Jadi dia yang nggak suka sempit-sempit, mereka lebih suka yang gini. Jadi kalau yang orang-orang introvert sukanya yang tertutup. Kan ada orang yang apa sih yang fobia tempat sempit, klaustrofobik. Iya. Nah orang-orang tuh sukanya kayak gini, masih kebuka. Jadi memang ini kayak ada preferensinya. Ada yang suka tutupan, ada yang suka buka. Aku dulu pertama ngebis, sukanya full tutupan, tapi lama-lama ngebis pusing dan kayaknya lebih enak gini. Apalagi pintuan yo. Malah kalau aku naik ginian aja kadang nggak tak tutup gordennya, biar tak buka gitu. Kan jadi kelihatan lebih leluasa, lebih longgar. leluasa, bener, nggak sempit gitu rasanya. Oke, let's go. Kita turun.
Ya GL katanya. Oh, ductingnya kan tersendiri Kan ya, agak sekarang ya. Kemarin kan di ujung ya. Kemarin di ujung Ya. ya. Jadi kalau yang bawah segala itu sendiri-sendiri dia dapat langsung dari atas. Kalau yang dulu yang bawah dia nyambung. Oh, Bukan oke, wet ya. oke. Mau lihat yang belakang? Aku justru penasaran tahu nggak apa? Toilet. Rak sepatu. Oh, rak sepatu. Bisa masuk nggak rak sepatunya? Oh, coba dicoba. Bisa deh kelihatan. Tapi cukup. Nah, kalau lu bawa sepatu boots ya, bisa diri sendiri namanya. Bisa, nggak bisa aja sih. Bisa. Bisa. Ada lagi. Topnya segini ya kok ya? Ah, tapi nggak banyak memang. Nggak banyak. Itu bisa ini. Oh, aman. Ya. Aman ini. Kalau nggak pakai filter. Nah, aman. Bisa. Nggak masuk. Bisa. Asal jangan sepatu boots. Iya. Zigzag bisa. Oh, diginiin ya? Oh, miring. Ambil aja kamera langsung. Siap mas. Oh kalau kayak gitu aja ya? Udah satu aja ya? Oh, di sini satu. Kalau boleh balik ya, ambil aja. Oh, Ini ya. Susah ya? Bisa sih. Harus agak paksa tapi.